Tahukah kamu bahwa doa yang sederhana seperti rosario ternyata begitu dicintai oleh para paus selama berabad-abad? Bahkan ada satu paus yang sampai dijuluki Paus Rosario, karena begitu setianya mendorong umat untuk mendaraskannya setiap hari. Shalom sahabat aku Katolik. Hari ini kita akan menelusuri kisah luar biasa tentang para Bapak Paus yang mencintai dan mendorong devosi rosario. Kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya kuasa doa ini dalam sejarah Gereja Katolik. Shalom dan salam damai sejahtera untuk kamu semua. Sahabat Katolik, senang sekali saya bisa kembali menyapa kamu di channel ini. Tempat kita belajar, berbagi, dan bertumbuh dalam iman Katolik. Kalau selama ini kita sering mendengar bahwa doa rosario adalah doa yang sangat istimewa, ternyata bukan hanya umat biasa yang mengaguminya. Banyak Bapak Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang mencintai rosario dan terus mengajak seluruh umat untuk menjadikannya bagian dari hidup doa harian. Banyak Bapak Paus yang mencintai dan mendorong devosi rosario. Di antaranya adalah Paus Leo ke-13, Paus Pius ke-5, dan Paus Yohanes Paulus II. Paus Leo ke-13 bahkan dikenal dengan sebutan Paus Rosario, karena begitu gigih mempromosikan doa ini agar didaraskan setiap hari. Sementara Paus Pius ke-5 menetapkan peringatan rosario dalam gereja, dan Paus Yohanes Paulus II yang sangat mencintai Bunda Maria menulis surat apostolik khusus tentang doa ini. Bahkan, Paus zaman sekarang, termasuk Paus Fransiskus, juga terus mengingatkan kita akan pentingnya berdoa rosario demi perdamaian dunia. Mari kita mulai dari Paus Leo ke-13 yang dikenal sebagai Paus Rosario. Selama masa kepemimpinannya, beliau menerbitkan 11 surat ensiklik tentang doa rosario. Bayangkan, 11 surat ensiklik. Semuanya membahas satu doa yang sama. Beliau juga menetapkan bulan Oktober sebagai bulan rosario dan menganjurkan seluruh umat Katolik di dunia untuk mendaraskan rosario setiap harinya. Melalui ajarannya, gereja semakin menegaskan bahwa rosario bukan sekedar doa pribadi, tetapi doa gereja yang membawa berkat dan kedamaian bagi dunia. Selanjutnya ada Paus Pius ke-5, tokoh penting dalam sejarah gereja yang sangat berjasa dalam mempromosikan devosi rosario secara resmi. Beliau menerbitkan bula kepausan berjudul Consue Verum Romani Pontificies pada tahun 1569. Sebuah dokumen yang secara resmi meneguhkan doa rosario sebagai bagian dari kehidupan iman umat Katolik. Selain itu, Paus Pius ke-5 juga menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Tanggal ini dipilih untuk mengenang kemenangan dalam pertempuran Lepanto, yang dipercayai terjadi berkat doa rosario yang didaraskan oleh seluruh umat Kristen di dunia saat itu. Sekarang kita beralih ke Paus yang begitu dicintai banyak orang, Paus Yohanes Paulus II. Beliau memiliki devosi istimewa kepada Bunda Maria dan doa rosario. Bahkan jubah kepausannya disulam dengan kata-kata pertama dari doa kepada Santa Perawan Maria.
Hal ini menunjukkan betapa dalamnya cinta dan kedekatan beliau dengan Bunda Maria. Paus Yohanes Paulus II juga menulis surat apostolik tentang Rosario yang berisi dorongan agar seluruh umat Katolik merenungkan misteri-misteri Kristus melalui doa ini. Bagi beliau, Rosario bukan hanya doa pengulangan, tetapi meditasi penuh kasih tentang kehidupan Yesus bersama Maria. Menariknya, bahkan Paus masa kini pun masih terus menyerukan pentingnya Rosario. Paus Leo ke-14 yang baru-baru ini memimpin gereja, mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa Rosario setiap hari demi perdamaian dunia. Seruan itu diumumkan pada awal Oktober 2025 dan menjadi pengingat bahwa Rosario tetap relevan di tengah dunia yang penuh kekacauan dan konflik. Sementara itu, Paus Fransiskus juga dikenal memiliki hubungan yang mendalam dengan doa Rosario. Meskipun beliau tidak disebut sebagai Paus Rosario, doa-doa Rosario sering didedikasikan untuk beliau. Memohon agar Bunda Maria senantiasa melindungi dan menuntun Paus Fransiskus dalam tugasnya sebagai gembala gereja. Sahabat aku Katolik, dari Paus Pius ke-5 di abad ke-16 hingga Paus Leo ke-13, Paus Yohanes Paulus II, dan bahkan Paus kita saat ini, semuanya menunjukkan satu hal yang sama. Rosario adalah doa yang sangat dicintai gereja. Melalui Rosario, para Paus mengajak kita untuk merenungkan kehidupan Yesus, mendekatkan diri kepada Maria, dan memohon damai bagi dunia. Jadi, mari kita menanggapi ajakan ini dengan penuh cinta. Ambillah Rosario kita, doakanlah setiap hari, karena seperti para Paus, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa damai melalui doa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak umat Katolik mengenal keindahan dan kekuatan doa Rosario. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati dan salam Maria.